Baik, amin 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 ya rabbal alamin. Selamat malam Pak Haji. Oh, bagus. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah. Ya, baik, karena Pak Haji juga sudah hadir dan nampaknya sudah siap memberi sambutan kita dalam acara diskusi kita malam ini, mungkin langsung saja gitu. Tapi sebelum saya akan mengenalkan sedikit mengenai profil Pak Haji, mungkin saya akan mempersilahkan kepada Ibu Sri Herlina gitu selaku Direktur Utama Gates Indonesia, mungkin bisa memberikan sedikit sambutan atau pengantar gitu mengenai apa itu Suluh Nusantara dan mengapa program ini kemudian penting untuk dihadirkan gitu. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Sri Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Haji Dedi Mulawarman atas waktunya dan telah berkenan untuk mengisi kegiatan Suluh Nusantara bersama Gates Indonesia. Semoga kegiatan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan saya mewakili Coach Indra Hanjaya yang berhalangan hadir pada malam hari ini. Semoga kegiatan Suluh Nusantara yang pertama ini bisa berlanjut dan kegiatan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Herlina atas sambutannya gitu. Dan langsung saja gitu sebelum kita akan masuk kepada sesi Pak Haji gitu. Dan saya akan memberikan sedikit pengantar gitu mengenai profil Pak Haji. Beliau bernama lengkap Haji Dedi Mulawarman dan beliau merupakan salah seorang peneliti senior di Peneleh Research Institute. Selain itu beliau juga merupakan ketua Dewan Pembina Yayasan Peneleh yang Utama. Lalu beliau juga merupakan Direktur Sekolah Internasional Bani Hasyim Malang. Beliau juga dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Brawijaya. Dan juga beliau menjadi terlibat aktif dalam beberapa satu perkumpulan, misal di Ketua Umum DPN Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam atau FORDEBI, Ketua Umum DPN Aliansi Pengelola Jurnal Berintegritas Indonesia, dan banyak lainnya. Beliau juga cukup bisa disebut sebagai salah seorang penulis prolifik dengan karya-karyanya yang terbit gitu. Beliau salah satu buku yang kemudian menjadi menarik gitu merupakan buku yang berjudul Jang Utama, Jejak dan Perjuangan H.O.S. Tjokroaminoto, yang mana buku itu menjadi salah satu buku bestseller nasional gitu. Dan buku ini sangat saya rekomendasikan kepada teman-teman. Buku ini menjadi salah satu satu buku pengantar penting gitu untuk memahami bagaimana perjalanan Pak Cokro, baik biografi secara intelektual maupun biografi bagaimana transformasi diri yang dialami oleh Pak Cokro gitu. Selain itu beliau juga menulis buku yang berjudul 2024 Hijrah untuk Negeri, buku yang saya rasa juga untuk penting gitu untuk dibaca dalam menyikapi bagaimana kemudian kita membincangkan masa depan Indonesia gitu. Yang mana Pak Haji kemudian mendasarkan itu juga dengan melihat berdasar sejarah siklus umat manusia gitu. Lalu beliau juga menulis Syarah Memeriksa Alam Kebenaran, dan ada satu buku yang akan terbit ya Pak Haji tahun 2022 yaitu buku yang berjudul Paradigma Nusantara, Agenda Kemandirian Sains gitu. Selain itu tentu banyak sekali artikel-artikel jurnal dan juga tulisan-tulisan Pak Haji yang terbit mungkin di berbagai jurnal ataupun artikel gitu. Dan menurut saya tulisan-tulisan Pak Haji
selalu mendorong kita atau membangkitkan kesadaran kita untuk kembali menelisik gitu. Apakah ide-ide atau gagasan-gagasan yang muncul, terutama pemikiran-pemikiran Barat itu memang layak untuk kita adopsi, atau sebenarnya kita mempunyai satu paradigma pemikiran sendiri yang sebenarnya sudah sangat canggih gitu. Hanya saja kita tidak mampu memahami atau kurang menggali gitu, sehingga kita tidak paham akan itu. Baik, mungkin itu saja pengantar dari saya, Pak Haji gitu. Mungkin Pak Haji bisa langsung saja membawakan paparan Pak Haji mengenai bagaimana pemikiran H.W. Cokroaminoto terutama dalam meneguhkan spirit kemandirian bangsa dan keluar dari penindasan outlander gitu, atau penjajahan bangsa asing, yang mana mungkin di era sekarang ada penjajahan model baru gitu, dengan baik itu melalui ekonomi, melalui jalur-jalur yang mungkin berbeda dengan penjajahan di era para pejuang kita terdahulu. Mungkin itu yang bisa saya sedikit aturkan. Langsung saja waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Haji. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar jelas ya suara saya, Mas? Jelas Pak Haji. Jelas. Oke, jadi terima kasih atas undangannya. Kemudian yang kedua, terima kasih sudah berkenan untuk mendiskusikan salah satu tokoh penting di negeri kita ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kita bicara tentang Haji Umar Said Cokroaminoto, tentu kita akan bicara tentang Indonesia. Biasanya kita bicara tentang Pak Cokro itu hanya sekilas. Tokoh yang lebih menonjol biasanya adalah murid beliau, Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Insinyur Soekarno ini adalah murid beliau, sekaligus menantu beliau, sekaligus anak ideologis gitu ya. Jadi kalau kita melihat Soekarno berbicara meledak-ledak seperti itu, kemudian melihat Soekarno menulis, mendesain Pancasila dan lain-lain, pasti tidak mungkin beliau punya pemikiran kalau tidak ada latar belakangnya. Salah satu tokoh penting yang menjadi inspirasi beliau, makanya Pak Cokro disebut sebagai cerminku adalah Cokroaminoto. Itu Pak Karno sendiri menyebutnya di salah satu biografi yang ditulis oleh Cindy Adams gitu ya. Di pengantarnya atau di buku Amel gitu ya, biografi yang ditulis Amel. Salah satu pengantar dari Pak Karno menuliskan cerminku adalah Cokroaminoto. Nah, kita akan lihat sampai sejauh mana pengaruh ideologi, pengaruh pemikiran dan lain-lain atas di Pak Karno. Nah, kalau mau melihat itu, maka kita sebenarnya sedang membicarakan Pak Cokro. Nah, kita bisa melihat Pak Cokro itu dari 3 sudut. Sudut pertama yaitu ruang dan waktu sejarah. Kita biasanya sering membaca seorang tokoh itu hanya sebagai bagian dari
kronologi sejarah, gitu ya, ruang dan waktu sejarah di mana Indonesia bergolak waktu itu menjadi bagian dari proses kemerdekaan awal-awal tahun abad ke-20, ya, tahun 1912 sampai 1934. Jadi Pak Cokro menggerakkan kemerdekaan itu sejak itu. Meskipun kalau kita lihat Pak Cokro sudah mulai melakukan aktivitas yang sifatnya masih lokal itu mulai 1905. Oke, itu kalau kita bicara tentang ruang dan waktu sejarah. Nanti kita akan lihat dari sudut pandang yang kedua, gitu ya, yaitu sudut pandang konstruksi realitas Pak Cokro. Bagaimana Pak Cokro sebenarnya mengkonstruksi realitas dari ketergantungan kita terhadap dunia lain, dunia luar, gitu ya. Kemudian Indonesia waktu itu masih disebut dengan Hindia Belanda, jadi menjadi subordinat dari kekuatan besar Belanda. Tetapi Pak Cokro mempersiapkan semuanya, mengkonstruksi gerakan, gitu ya, menjadi yang sekarang kita rasakan sebagai Indonesia. Nah, yang ketiga adalah bagaimana Pak Cokro bisa melakukan konstruksi realitas, bagaimana dalam ruang dan waktu sejarah itu Pak Cokro terlibat, apa yang menjadi kekuatan yang mendasari itu. Nah, makanya bisa kita lihat Pak Cokro dari konsepsi intelektual dan hikmah, gitu ya. Dari situ kemudian dari tiga hal itu nanti kita coba lihat sebenarnya Pak Cokro ini kalau ketiganya menjadi bentuk perjuangan beliau, kira-kira nanti kalau dikonstruksi ke masa kini sebenarnya apa yang bisa kita lihat sebagai pelajaran, pelajaran berharga, sehingga kita bisa melihat masa depan Indonesia itu menjadi lebih terang benderang. Oke, yang pertama kalau kita bicara tentang ruang dan waktu sejarah, maka sebenarnya Pak Cokro kalau kelahirannya kan ini masih kontroversial antara 1822 atau 1883. Nah, tapi titik pointersnya adalah ketika Gunung Krakatau meletus sekitar 1883. Nah, ini adalah periode kelahiran. Kalau kita melihat kelahiran Pak Cokro. Nah, kemudian beliau meninggal tahun 1934. Jadi Pak Cokro itu hidup sekitar 53 tahun. Nah, di masa itu Pak Cokro berada pada titik chaos, gitu ya. Saya menyebutnya di buku Jang Utama, gitu ya. Itu yang disebut dengan titik chaos. Titik chaos itu ada 3 titik chaos, gitu ya, yaitu politik kultur stelsel, kemudian politik liberal, dan politik etis. Jadi kalau kita mundur lebih jauh ke belakang lagi, sebelum 1883, pasca ditangkapnya Pangeran Diponegoro tahun 1830, gitu ya.
Belanda kan hampir saja kalah dengan Kesultanan Jogja ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata. Itu yang biasa kalau di tahun 1825 sampai 1830 itu biasanya disebut dengan Perang Jawa. Perang Jawa. Nah, kemudian beberapa perang yang lain, Perang Padri di Sumatera, itu dengan periode yang sama. Tapi pasca itu, pasca Perang Padri, Perang Aceh, Perang Jawa, Perang Diponegoro, 1830 Belanda menggulirkan karena Belanda waktu itu hampir saja bangkrut. Gitu ya. Kemudian muncullah politik kultur stelsel, jadi politik tanam paksa, gitu ya. Tanam paksa, kultur stelsel. Jadi ini sebenarnya harusnya politik kultur stelsel itu selesai tahun 1870. Tapi ternyata nanti itu sampai dengan 1919 baru selesai, baru berhenti. Nah, di 1870 itu ada yang namanya politik liberal. Jadi sama seperti Indonesia sekarang. Jadi politik liberal itu membuka investasi besar-besaran, masuk pabrik, masuk perkebunan, masuk investasi untuk minyak, gitu ya, batu bara dan lainnya termasuk kelapa sawit, gitu ya. Nanti perkebunan ini adalah pembangunan pabrik-pabrik tebu dan kebun-kebun tebu di hampir seluruh Jawa. Nah itu periodenya 1870 sampai 1942. Nah harusnya itu selesai di 1901 ketika Belanda menerapkan politik etis. Nah, antara politik kultur stelsel, politik liberal, dan politik etis yang semua ini jadi satu, itu ada satu periode khusus antara 1901 sampai 1919, di sekitar 18 tahun. Nah, ini yang saya sebut dengan titik chaos. Jadi sehingga karena tiga politik itu memberatkan Indonesia, membentuklah dua perilaku pasrah masyarakat Hindia Belanda waktu itu, yaitu Wong Kromo, gitu ya. Jadi mantan-mantan raja sultan itu kemudian harus menjadi subordinat dari Belanda, hanya jadi bupati, jadi residen, gitu ya. Tidak lagi punya kekuatan independen. Enggak. Nah, ini mereka harus pasrah dengan Belanda. Ada lagi perilaku masyarakat umum itu yang disebut Amtenar. Nah, ini internal Hindia Belanda. Nah, Pak Cokro hidup di tengah-tengah itu. Di samping itu ada yang sebenarnya penting adalah tahun itu, ya, tahun-tahun 1901 sampai 1919, kalau kita lebih kerucutkan lagi 1912 sampai 1919, sedang terjadi Perang Dunia Pertama. Dan Hindia Belanda waktu itu melihat pertempuran antara Turki bersama Jerman melawan Eropa yang lain, Prancis, Inggris, dan lainnya. Nah, disitulah muncul Sarekat Dagang Islam yang berubah 1905 menjadi tahun 1912. Muncullah yang namanya Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam waktu itu tidak disangka-sangka menjadi kekuatan yang paling besar di Indonesia waktu itu.
anggota Sarekat Islam yang dipimpin oleh Pak Cokro tahun 1916 itu 1916 1919 ya, sekitar itu. Anggotanya mencapai hingga 4 juta orang. Kalau jumlah penduduk itu cuma 60 juta waktu itu. 40 sampai 60 juta. Nah, kalau kita pakai ukuran perbandingan dengan organisasi-organisasi lainnya, gitu ya, sampai 1930-an itu ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada PNI, ada partai-partai banyak gitu. Tidak ada, bahkan PKI sekalipun, tidak ada organisasi yang mencapai, anggotanya mencapai 1 juta. Pasti di bawah 1 juta, cuma 750.000. Gitu ya. Bahkan awal-awal itu Muhammadiyah anggotanya cuma 12.000. Kemudian PNI itu cuma maksimal 250.000 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, artinya kekuatan Sarekat Islam itu besar sekali, dan disitulah peran Pak Cokro dari Sarekat Dagang Islam yang cuma 5.000 orang tahun 1905 menjadi 19 sekitar 17 tahun, 12 tahun gitu ya. Dari 5.000 menjadi 5 juta. Itu kan prestasi yang luar biasa gitu ya. Sehingga Pak Cokro waktu itu adalah tokoh yang sampai disebut sebagai De Ongkronde Koning van Java, atau Raja Jawa tanpa mahkota. Karena apa? Beliau setiap kali kemanapun, ke kota-kota, itu pasti masyarakat akan berkumpul. Bahkan disebut sebagai Eru Cokro. Gitu ya. Eru Cokro itu ya masyarakat Jawa waktu itu kan suka dengan milenarisme. Jadi masyarakat yang terjajah, masyarakat yang ditindas itu biasanya akan punya mimpi, harus ada tokoh pembaharu, gitu ya, tokoh menjadi titisan, dalam tanda kutip, titisan Tuhan, hampir selevel nabi, wali, gitu ya, nabi atau wali, tapi itu adalah tokoh besar yang akan membebaskan negeri dari penjajahan. Dan tokohnya adalah Cokroaminoto di masa-masa itu. Sehingga kita lihat bagaimana peran Pak Cokro itu kemudian membentuk pola perkaderan. Muncullah tokoh-tokoh di sekitar beliau yang menjadi sahabat beliau, ya Yai Hasyim Asy'ari, Yai Wahab Hasbullah kalau versi NU ini ya, tokoh-tokoh NU atau tokoh-tokoh tradisional. Kemudian kalau tokoh Muhammadiyah ya Ahmad Dahlan. Hampir semua tokoh-tokoh yang menjadi pendiri-pendiri organisasi waktu itu pasti menjadi pengurus pusat dari Sarekat Islam. Dulu itu seluruh organisasi Islam itu menyatu di Sarekat Islam. Makanya namanya Sarekat Islam. Jadi mengumpulkan seluruh kekuatan Islam sehingga menjadi besar. Nah, dari situlah kemudian ada politik pecah belah, gitu ya. Sehingga nanti pada akhirnya itu keluar dari Sarekat Islam, atau tokoh-tokoh tradisional itu mendirikan NU sendiri. Kemudian Muhammadiyah juga keluar dari Sarekat Islam. Dan Sarekat Islam juga digerogoti oleh kekuatan kiri, ya, ada Semaun, Alimin Darsono Muso. Jadi memang politik pecah belah Belanda, karena kekuatan ini bisa jadi masalah. Salah satunya titiknya adalah ketika Pak Cokro ditangkap dengan alasan yang sampai beliau keluar dari penjara tidak pernah ada tuduhan yang terbukti. Tapi ya karena di penjara, disitulah mulai pecah belah terjadi. Nah,
Mengapa kok bisa Pak Cokro menjadi tokoh paling besar? Nah, ini kalau kita baca sejarah sebenarnya, baca buku-buku sejarah nasional itu tidak akan pernah banyak muncul cerita seperti ini. Bahwa masyarakat Islam itu besar sekali, melampaui Budi Utomo, melampaui organisasi apapun gitu ya, yang kekuatan termasuk melampaui PKI. Karena tadi ada juga misleading sejarah, wajar saja itu. Siapapun bisa melakukan konstruksi sejarah. Nah, yang pertama kalau kita lihat, kok bisa Pak Cokro membuat periodisasi kesejarahan yang membuat umat Islam bersatu. Apa yang dilakukan Pak Cokro? Yang dilakukan adalah konstruksi peradaban, konstruksi politik, konstruksi ekonomi, dan konsolidasi relasional. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan Pak Cokro. Bahkan Pak Cokro pernah menjadi Dewan Daerah Volksrat gitu. Dulu nggak ada DPR gitu, nggak ada, tapi dewan-dewan di kota-kota gitu. Nah, tapi kemudian beliau keluar dari itu karena memang tuntutan organisasi Pak Cokro tidak bisa lagi berada di situ karena terlalu terikat oleh kepentingan Belanda. Maka Pak Cokro sebelum keluar dari Volksrat atau Dewan Rakyat itu, Dewan Daerah, Pak Cokro mengeluarkan mosi Cokro-Minoto. Nah, yang kedua juga bikin gerakan kebudayaan, gitu ya. Jawa Dwipa, kemudian ada Tentara Kanjeng Nabi Muhammad, membidani Federasi Nasional, Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, PPPKI, gitu ya, tahun 27. Ini menarik, gitu ya. Kemudian juga Ketua Kongres Al-Islam tahun 22 sampai tahun 26. Jadi baik secara nasional maupun internal umat Islam, beliau pasti ada di balik itu. Kemudian bikin yang namanya Majelis Ulama, menulis Quran dan seterusnya menulis terjemahan Quran, maksud saya. Nah, ini adalah bagian proses dari perkaderan beliau, gitu ya. Makanya muncul nanti kader utamanya itu ada Soekarno dan siapa? Soekarno, kemudian ada Hamka, gitu ya. Ada Hamka, kemudian Kartosuwiryo, itu tokoh-tokoh yang menjadi kader. Kemudian itu yang kader utama. Kemudian ada yang sahabat-sahabat beliau, ada Agus Salim, ada Ki Hajar Dewantoro, ada Abdul Muiz, ada Yai Wahab Hasbullah, Yai Ahmad Dahlan, itu sahabat-sahabat beliau yang banyak melakukan diskusi, termasuk salah satunya perkadiran yang sifatnya cuma diskusi-diskusi kecil gitu. Ada muncullah Semaun dan Sono Alimun Muso, itu perkadiran diskursus. Ya memang ya banyak model-model perkadiran, tapi yang perkadiran organik itu adalah Soekarno dan Kartosuwiryo. Nah, jadi ini model perkadiran mengapa bisa terjadi. Ada yang disebut dengan rumah peneleh, gitu ya. Rumah peneleh itu di Surabaya, Gang Peneleh, gitu ya. Gang Peneleh Surabaya yang menjadi tempat diskursus dan menjadi tempat mereka untuk berkumpul melihat Indonesia. Jadi yang dilakukan Pak Cokro dengan sahabat-sahabat beliau dan murid-murid itu tidak cukup hanya melakukan aksi keberpihakan untuk negeri, nggak cukup itu,
tapi memikirkan 1000 tahun Indonesia yang akan datang seperti apa. Yaitu itulah mengapa tokoh-tokoh yang kemudian muncul, Pak Cokro juga sudah memprediksi nanti yang akan jadi presidennya itu kalau nggak Kartosuwiryo ya Soekarno, dan terbukti dua-duanya menjadi presiden. Yang satu presiden NII, yang satu presiden NKRI gitu ya. Tapi kemudian yang disepakati secara nasional adalah NKRI. Nah, keduanya itu adalah murid langsung yang bersifat organik, nempel dari hari ke hari ya. Menjadi bagian dari perkaderan utama. Ini model perkaderan peneleh. Nah, targetnya apa sih? Targetnya. Jadi kalau mengkonstruksi realitas secara politik, targetnya ya merdeka. Maka Pak Cokro tahun 1916 itu sudah mengatakan 29 tahun yang akan datang itu di acara Kongres Nasional di Bandung. Beliau akan mengajak tokoh-tokoh itu untuk melakukan muncullah pertama kali proklamasi tahun 1916 itu dengan mengatakan Zelbestur, merdeka. Kalau proklamasinya di Bandung waktu itu yang disebutkan adalah Zelbestur. Beliau mengatakan di situ nanti 29 tahun yang akan datang kita akan merdeka. Kalau dihitung 1916 tambah 29 itu 45, jadi benar 1945. Dan yang menjadi presidennya adalah murid beliau. Oke, jadi ini kalau kita lihat ruang dan waktu dan konstruksi. Bagaimana Pak Cokro kok bisa itu? Inilah yang paling penting sebenarnya. Pemimpin itu tidak cukup hanya seperti yang biasanya terjadi. Kalau sekarang itu kan para pemimpin kita ini tidak pernah nulis buku sendiri. Pak Cokro itu nulis buku. Soekarno itu nulis buku. Berbuku-buku. Banyak buku yang ditulis. Bukan hanya nulis buku, tapi nulis koran, nulis majalah, nulis artikel. Ya. Itu artinya Pak Cokro sebenarnya memberikan contoh kepada para kadernya itu nggak cukup loh ya bergerak di politik maupun di ekonomi dan lain-lain gitu ya. Tapi ada yang lebih penting. Apa? Pemikiran. Nah, biasanya kita melihat Pak Cokro itu katanya buku penting Pak Cokro itu adalah buku Islam dan Sosialisme. Ada yang ada yang salah dengan melihat Pak Cokro. Padahal kalau kita lihat tulisan-tulisan beliau mulai sejak 1916 sampai 1934 itu ada banyak buku, ada banyak artikel koran dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat ada semacam transformasi pemikiran, ya. Mulai dari cara berpikir Pak Cokro menjadi Islam dan nasionalisme, ada artikelnya, kemudian Muslim National on the Ridge, kemudian buku Islam dan Sosialisme tahun 1924, kemudian beliau setelah itu tidak lagi melihat nasionalisme penting, kapitalisme harus dihancurkan lewat Islam dan sosialisme yang didekatkan. Enggak, lebih jauh dari itu. Pak Cokro menulis tentang tarikh agama Islam, jadi sejarah agama Islam. Nah, tapi beliau belum sempat selesai semuanya, baru menyelesaikan sejarah atau sirah Nabawi, ya, sirah Nabi Muhammad itu tahun 1924. Nah, kemudian yang lebih fenomenal adalah memeriksai alam kebenaran. Nah, memeriksai alam kebenaran ini adalah tulisan filosofis, tulisan tasawuf beliau. Jadi puncak keislaman beliau itu adalah sebenarnya puncak pemikiran beliau itu ada di memeriksa alam kebenaran.
Baru setelah itu beliau turunkan dalam praksis-praksis agenda politik yang disebut dengan tafsir program asas dan program tandim yang menjadi basis politik di SI. Kemudian menulis tentang adat dan kultur Islam. Yang terakhir beliau nulis tentang wasiat pedoman umat, ya semacam fikih dan syariat dari Pak Cokro untuk Indonesia gitu ya. Isinya mulai dari bagaimana cara menikah, bagaimana cara sholat yang benar, kemudian berekonomi, berbisnis yang benar, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat itu, sosok Pak Cokro itu punya evolusi pemikiran, gitu ya. Mulai dari mendekatkan Islam dengan nasionalisme, kemudian pentingnya pendidikan, kemudian menghancurkan kapitalisme dan mereduksi sosialisme, sampai puncaknya Islam yang sebenar-benarnya Islam. Baru kemudian itu ditransformasikan ke Indonesia. Artinya ada dua nilai gitu ya. Pak Cokro itu punya dua nilai. Jadi mentazkiyah, apa yang disebut tazkiyah itu kan pembersihan diri, yang disebut dengan menembah gustinya Pak Cokro itu. Dan sekaligus mendorong untuk kemandirian dan kedaulatan. Itu yang disebut dengan Pak Cokro sebagai Zilbestur. Ada dua, tazkiyah, menembah gusti, dan Zilbestur atau kemandirian. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana Pak Cokro memahami Indonesia, jadi memahami secara organisatoris, memahami secara politik. Pak Cokro juga mengajak seluruh anggota Sarekat Islam untuk bikin koperasi. Jadi jangan salah, bukan hanya Bung Hatta yang bikin koperasi. Bung Hatta belum nulis buku koperasi itu, Pak Cokro sudah meminta seluruh cabang-cabang organisasi-organisasi SI di masing-masing daerah itu untuk bikin koperasi. Nah, itu kan menarik, artinya politik ekonomi. Tapi kata beliau, tidak cukup politik dan ekonomi. Harus diselesaikan dulu keislaman. Apa keislaman itu? Harus menembah Gusti lewat sholat. Sholat adalah kata kunci. Membersihkan diri, membersihkan hati, untuk mencapai insan kamil, kata Pak Cokro. Dengan itu, kalau kita sudah bersih, sudah ikhlas, maka kita boleh melakukan aktivitas politik. Politik untuk Indonesia. Beliau mengatakan itu di buku Memeriksa Alam Kebenaran. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Artinya, kalau kita belajar dari sejarah atau gerakan Pak Cokro seperti itu, maka sebenarnya kita harus juga, nggak cukup kita melihat peta sejarah, melihat peta global dunia sekarang seperti apa, Indonesia sekarang seperti apa, kemudian kita begitu lulus kuliah kita hanya berorientasi ekonomi saja, atau ya sudah kita masuk ke ruang-ruang politik saja. Nggak cukup seperti itu. Setiap diri pemimpin, dia wajib menuliskan idenya, pemikirannya dalam bentuk tulisan-tulisan dan gagasan-gagasan yang itu bisa ditransformasi menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih konkret. Nah, itu sih yang bisa kita lihat sebagai gerakan pemikiran sekaligus gerakan-gerakan aksi Pak Cokro di Indonesia waktu itu, di Hindia Belanda waktu itu. Ujungnya adalah bilang kemerdekaan sejati, ya. Kemerdekaan sejati ini ya kemerdekaan yang
benar-benar merdeka, ya. Beliau ngomong satu buat semua, semua buat satu, kesejahteraan lahir batin. Dan itu sama sebenarnya apa yang diomongkan Pak Cokro dengan Sylvester misalnya, kemudian dipakai oleh Soekarno sebagai political independence, gitu ya. Dengan kata yang sama, satu buat semua, semua yang sama, gitu ya. Nah, itu kan menarik, artinya kalau kita mau menyelesaikan masalah Indonesia, nggak cukup kita hanya melihat sekarang, tapi kita harus melihat jangka panjang, gitu ya. Makanya agendanya tidak cukup agenda teknis politik, teknis ekonomi, tapi seperti yang dilakukan oleh Pak Cokro, ya agenda kebudayaan, agenda kultural masa depan yang harus didesain. Saya kira itu, makanya kita di Yayasan Peneleh yang Utama ada aktivis peneleh misalnya, kita juga mengajak banyak aktivis dari berbagai elemen, gitu ya, tidak lagi bicara tentang faksi-faksi berpikir, gitu, tapi kita membaca Indonesia, melihat masa depan Indonesia yang lebih jauh, sebagaimana kita melihat Pak Cokro juga melakukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali nih pemaparan Pak Haji gitu. Saya kira apa yang dibicarakan Pak Haji tadi merupakan salah satu garis besar sebenarnya dari apa yang beliau tulis di buku yang berjudul Yang Utama gitu, Jejak dan Perjuangan A.W.S. Cokroaminoto gitu. Mungkin juga teman-teman di sini dari apa yang dipaparkan Pak Haji tadi ada semacam pertanyaan atau kemudian pertarungan di pikiran teman-teman gitu, hal-hal yang mungkin ingin teman-teman diskusikan atau bicarakan lebih lanjut, itu nanti teman-teman bisa tanyakan, bisa langsung raise hand dan open mic, atau kalau tidak ingin raise hand bisa juga melalui kolom komentar atau chat ini gitu. Nah, mungkin Pak Haji yang saya ingin gali lebih lanjut ialah mengenai ini, Pak. Bagaimana kemudian mengkontekstualisasikan semangat dan pemikiran Pak Cokro dalam kaitannya dengan konsep Sylvester itu dalam menyikapi tantangan zaman saat ini, Pak. Di mana kita tahu kan saat ini muncul beberapa semacam kayak diskursus seperti revolusi industri 4.0, society 5.0 dan sebagainya gitu. Nah, kalau melihat dari perspektif Pak Cokro, kira-kira bagaimana kita menyikapi itu, Pak Haji? Ya, kalau kita melihat hari ini, gitu ya, kita selalu saja terjebak pada dominasi pemikiran. Padahal kalau kita lihat Pak Cokro waktu itu, yang dominan waktu itu adalah pemikiran sosialisme, pemikiran kapitalisme, pemikiran yang sangat barat sentris, gitu ya. Pemikiran kapitalisme yang orientasinya untuk nanti ujungnya adalah penjajahan, gitu ya, yang kemudian dilawan dengan sosialisme atau komunis dan lain-lain yang anti penjajahan. Misalnya Pak Cokro melihat itu, ya Pak Cokro bilang bahwa akibat dari kapitalisme yang berdosa, ya, maka kita harus keluar dari cara berpikir itu. Kemudian melihat bahwa Islam, gitu ya, Indonesia itu punya kekhasan sendiri, gitu ya.
ketika melihat sosialisme, ya nggak cukup sosialisme itu bertukar dengan benda, kapitalisme itu berdosa. Maka Pak Cokro bilang, ya kita harus mandiri, kita harus bikin desain sendiri. Ya. Zelbestur kalau dalam bahasanya Pak Karno kemudian berdikari, berdiri di atas kaki sendiri atau political independence, gitu ya. Artinya kemerdekaan politik itu harus dilakukan. Maka muncullah konsepsi Pancasila misalnya. Nah, artinya kan ada situasi pemikiran yang didiskursuskan bahwa pemikiran-pemikiran kalau kita kontekstualisasikan sekarang ada 4.0, ada 5.0. Apakah itu sesuai dengan karakter keindonesiaan atau sesuai dengan karakter kebangsaan dan keagamaan kita? Kalau dalam perspektif kenegaraan, apakah itu sesuai dengan kepancasilaan kita? Ya kalau cuma nyocok-nyocokkan aja, itu sama saja dengan hanya menjadi subordinat dari kekuatan besar, gitu ya. Padahal Pak Cokro tidak melakukan itu. Bahkan Pak Cokro menulis sendiri konsepsi tentang keindonesiaan itu. Maka muncullah Jawa Dwipa, muncullah memeriksa alam kebenaran, muncullah agenda-agenda bikin koperasi sendiri, bikin gerakan-gerakan yang pro Indonesia sendiri. Ya itu artinya apa? Ya kita boleh gitu ya belajar. Oh, Pak Cokro itu belajar bahasa Belanda waktu itu ya. Ya dibaca buku-buku Belanda, dibaca buku-buku Islam, Almanar, dan dibaca semua. Buku-buku kapitalisme dibaca, tapi tidak terjebak di situ. Bikin agenda sendiri. Bikin agenda sendiri. Nah itu bagaimana? Apakah 4.0 itu kemudian kita ya sudah ada 4.0 ya kita ikut aja. Kalau jangan salah 4.0 itu kan revolusi industri 4.0. Padahal kalau kita mau mundur revolusi industri 3.0, 2.0 sampai 1.0. 1.0 itu awalnya kapitalisme. Kalau kita pro 4.0 artinya kita pro kapitalisme. Kalau nanti jadi 5.0 ya pro kapitalisme. Ya kan gitu aja cara berpikirnya. Apakah itu yang dimaui oleh negeri kita ini? Ya, kalau kita ingin ini kan adaptasi Pak. Ya sudah, selesai. Makomnya di situ. Nggak usah mikir macam-macam. Jangan mikir melihat contoh dari para tokoh-tokoh besar kita. Ini ya kalau saya gitu ya. Artinya sebenarnya apakah kita bisa, pertanyaan lanjutannya kan apa mungkin kita bisa mendesain teknologi kita sendiri? Ya kita tidak menolak itu ya perkembangan teknologi, perkembangan sains gitu ya. Tapi apakah kemudian kita harus mengikuti pola itu sambil belajar, tapi sambil juga mengkonstruksi realitas gitu ya. Makanya di Peneleh gitu ya, kayak kita di Peneleh dengan adik-adik banyak, jadi kita punya yang namanya Peneleh Research Institute yang mendiskusikan segala hal cara berpikir sains, ilmu, kemudian riset gitu, sampai akhirnya memunculkan yang namanya paradigma Nusantara misalnya. Nah, itu yang kemudian diturunkan. Apakah paradigma Nusantara itu bisa digunakan dalam kerangka sains? Bisa dari akuntansi, untuk ekonomi, untuk bisnis, untuk macam-macam gitu ya. Ya harusnya bisa. Ya kalau kita nggak sabar ya, terus kapan rampungnya? Itu artinya kita pasrah pada sejarah. Kita kalah dengan sejarah, kalah dengan waktu, kalah dengan ruang. Hingga kita tidak bisa melampaui sejarah. Kemudian
apakah bisa kita mendesain sistem pendidikan yang sudah kadung liberal kayak kita? Ya harus bisa. Ya. Makanya di Peneleh itu kita juga mengembangkan konsep ekonomi yang tidak ekonomi gitu ya. Kita bikin yang namanya apa, konsep yang berbeda. Ya. Kemudian dipraktekkan. Kita bikin yang namanya masjid kampus dan pusat pembelajaran gratis. Ya, karena pendidikan itu harusnya siapapun tidak boleh bayar. Sekarang kan kita harus bayar. Pendidikan, kalau ingin jadi orang pinter, nah, jangan minum tol angin saja, tapi harus bayar yang banyak untuk SPP. Gitu ya. Untuk pendidikan yang berkualitas, maka kita harus bayar lebih tinggi. Makanya kita harus bikin yang namanya agenda-agenda kebudayaan. Gitu ya. Dan itu jangka panjang. Termasuk politik, apa politik kita adalah politik yang sudah benar, ya kita harus merujuk kepada sila keempat Pancasila, ya, Suro, gitu ya, hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, demokrasi kita harus kita tinjau dari perspektif itu. Ekonomi kita juga harus ditinjau, misalnya dari sila kelima Pancasila dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kita harus melihat segalanya dari perspektif yang kita sepakati bersama sebagai ini apa political goals misalnya, Caung atau paradigma. Nah, kalau kita setuju bahwa Pancasila ada dasar, Nusantara sebagai basis, ya kita harus pakai paradigma sendiri, paradigma dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu sih kita perlu tidak terjebak pada sesuatu yang sudah ada di depan kita, kita anggap sebagai sebuah prestasi kalau kita masuk ke ruang-ruang itu, gitu ya, tanpa kita sadar bahwa kita perlu harusnya melakukan kritik-kritik maupun konstruksi-konstruksi. Itulah yang disebut dengan konstruksi realitas. Ya. Sebagaimana Pak Cokro melakukan konstruksi realitas itu. Gitu sih Mas. Mungkin jawabannya tidak memuaskan. Iya, baik Pak Haji. Justru jawaban Pak Haji memberikan satu alternatif gitu, karena selama ini kan bahkan di berbagai lembaga pendidikan gitu ya Pak, sampai ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah itu mereka selalu mengikuti wacana atau diskursus yang berkembang yang itu berasal dari Barat mungkin, tanpa kemudian dikritisi kembali atau dikaji kembali sebenarnya semangat ini apa sesuai dengan konteks kebangsaan dan kenegaraan kita. Jadi menurut saya apa yang dinyatakan oleh Pak Haji menjadi salah satu satu wacana alternatif gitu, untuk tidak selalu kemudian menerima begitu saja hal-hal yang telah ada gitu, utamanya dalam diskursus yang berkembang gitu di masyarakat gitu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa menyalakan mic-nya gitu. Saya juga bisa menuliskan di kolom komentar gitu. Ini sudah ada Mas Sidik Wibowo, mungkin sudah open mic, apa ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Atau juga teman-teman yang saat ini bergabung, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Haji gitu, mengenai apapun gitu, kaitannya dengan utamanya dengan apa ya, pemikiran dan gagasan Pak Cokro Aminoto gitu, karena penting kiranya bagi kita untuk membaca ulang gitu, apa yang sudah pernah digagas oleh tokoh-tokoh pendahulu kita gitu. Terutama dalam ini Pak Cokro merupakan salah satu tokoh yang cukup berpengaruh penting gitu. Oke, ada Mas Irwan yang sudah resen. Silakan Mas Irwan. Bisa langsung bertanya. Belum terdengar Mas Irwan.
Mas Irwan, suaranya belum terdengar. Mungkin ada kendala suara atau bagaimana. Mic-nya udah open tapi suaranya belum terdengar gitu. Mungkin sambil menunggu Mas Irwan dari teman-teman yang lain, dari Mas Rivaldi mungkin, atau dari Mas Titus Satrio, ada Parlan Ahmad, ada Mas Ahmad Abrori, ada Mbak Septiana, Mbak Dini Ditya, Mbak Dewi Febriana. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Ya, Mas Rivaldi mungkin. Silakan teman-teman, nggak usah malu gitu, karena kita juga sama-sama belajar gitu. Dan bisa jadi ketika pertanyaan teman-teman itu akan membawa satu kesegaran gitu, jadi satu pantikan buat teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Boleh Waalaikumsalam. saya bertanya? Silakan. Ya. Dengan siapa ya? Assalamualaikum Pak Aji dan tim dari Gates Indonesia. Saya Budi dari DPP Ahlul Bait Indonesia. Ya, silakan. Saya mau Pak Budi. tanya ya. Seperti penjelasannya Pak Aji tadi bahwa pendahulu kita itu sudah mempersiapkan ke depan, bahkan melihat Indonesia jauh ke depan dalam mempersiapkan kader dan sistem. Yang jadi pertanyaan, kenapa bisa kecolongan sehingga sistem yang dibangun oleh founding father kita ini mungkin mengalami pergeseran atau mungkin punah pada saat ini. Terus kedua, mau tambahkan lagi, bagaimana menumbuhkan pemikiran-pemikiran founding father ini yang mana kita berlomba dengan waktu, momen, dengan kapitalisme. Karena memang kita bisa lihat sangat miris, kita lihat bangsa ini bahwa orang mau belajar, mau pinter itu semua terbentur biaya. Karena memang sistem yang sudah terbangun. Bahkan kita bisa lihat di zaman pandemik ini menjamurnya kelas-kelas pembelajaran dengan mengobral tarif yang dalam iklannya mempermudah, ternyata sebetulnya ketika orang lagi mengalami kesulitan tetap aja mau mengupgrade ilmunya dia harus bayar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi pertanyaannya. Ini mungkin teman-teman sambil ada yang ingin bertanya, mungkin ini bisa langsung direspon Pak Haji gitu. Saya kira cukup menarik nih Pak Haji pertanyaannya. Pak Budi bilang bahwa kalau memang sudah disiapkan gitu satu konsep pemikiran khas Nusantara, kenapa bisa kecolongan gitu. Dan kedua, kemudian bagaimana menumbuhkan kesadaran untuk memahami atau mempelajari pemikiran para tokoh Nusantara terdahulu gitu di tengah tantangan berbagai tantangan ini gitu. Silakan Pak Haji. Ya, jadi kita ini kan tidak sadar bahwa kita sekarang sedang didrive oleh sesuatu gitu ya. Jadi karena kita selalu saja melihat dunia itu baik-baik saja, gitu. Kita tidak pernah berpikir bahwa bukan politik atau bukan ekonomi gitu ya, yang penting, tapi
kebudayaan lah yang penting. Kita euforia dengan belajar keluar, gitu ya, belajar keluar, sehingga kita tidak sadar bahwa dengan masuknya sistem pendidikan, kemudian kurikulum, dan termasuk paradigma berpikir menyebabkan kita kehilangan elan vital itu. Yang pertama, artinya ya kita belajar dari luar boleh, tapi kita tidak menguatkan struktur paradigma berpikir kita sendiri, ya kita akan lama-lama akan tergerus itu Pancasila kita, keindonesiaan kita, keislaman kita, keagamaan kita, gitu ya. Ada yang harusnya menjadi concern kita. Apa itu? Adalah melihat bahwa kita harus menggali. Ini kan dulu akibat politik yang terlalu sentral sejak tahun 45 sampai sekarang, gitu ya. Politik menjadi primadona atau panglima. Jadi di masa Soekarno kita dipertunjukkan pergesekan antara politik nasionalis, agama, komunis, gitu ya. Apalagi sejak tahun 55 itu ketika pemilu 55 kemudian menyebabkan munculnya politik terpimpin, gitu ya, hancur-hancuran, gitu ya. Puncaknya adalah ketika 65 politik kita berubah drastis menjadi politik yang menjadi politik Orde Baru yang tersentral. Jadi kita disuguhi dengan tragedi-tragedi politik hingga 98 hingga sekarang, ya, bahwa agenda politik itu adalah agenda yang penting. Sehingga kita lupa bahwa transfer values, transfer kebudayaan, transfer pendidikan itu merembes. Kita selalu saja bingung ketika bicara pendidikan itu hanya bicara tentang perubahan kurikulum. Kita tidak bicara tentang substansi pendidikan itu sendiri. Sehingga ada rembesan-rembesan yang menyebabkan kita gagal. Ya, gagal memahami bahwa kita perlu belajar dari luar, tapi kita juga harus menguatkan dasar dari keindonesiaan kenusantaraan kita. Itu yang kita belum selesai. Belum lagi kalau kita lihat pertarungan antara sistem ekonomi, kita mau menggunakan ekonomi liberal atau kita menggunakan ekonomi sosialis dan lain-lain. Akhirnya kita terjebak pada liberalisasi. Jadi ini sekali lagi kita, ya, saya sering katakan di berbagai forum, kita melihat Indonesia itu seperti cara berpikir yang menjadi dominan sekarang, bahwa cara berpikir institutional drift itu penting, bahwa politik dan ekonomi adalah basis dari perubahan mendasar sebuah negeri. Itu Acemoglu Robinson mengatakan bahwa kalau sebuah peradaban ingin maju, maka
kita harus menyelesaikan masalah politik dan ekonomi lewat institutional drift. Nah, itu kita terjebak pada kerangka berpikir politik dan ekonomi yang dominan. Padahal reformasi itu pernah terjadi tahun 98. Gus Dur pernah mencoba untuk tidak melihat politik dan ekonomi. Ketika Gus Dur naik menjadi presiden, beliau bikin yang namanya semacam revolusi kebudayaan. Maka beliau bikin agenda 3 poros gitu ya. Poros Jakarta, Beijing, dan New Delhi. Tapi begitu Gus Dur lengser 2001, agenda itu menghilang. Dan itu ditangkap oleh Cina menjadi obor tahun 2011. Gitu ya. One Belt, One Road, agenda kebudayaan sekaligus politik dan ekonomi yang dibasiskan pada peradaban Jalur Sutra Baru. Nah, artinya kan sebenarnya kita pernah, ya, pernah. Kita kadang-kadang karena ya cara berpikir hipokrit gitu ya kalau kata ya, Mukhtar Lubis ini, manusia Indonesia itu orang hipokrit semuanya, orang-orang munafik yang terlalu berpikir praktis gitu ya, tidak pernah berpikir jauh ke depan. Nah ini jauh ke depan ini loh yang sudah sebenarnya ditanamkan di masa Gus Dur, tapi itu kemudian dihilangkan. Sehingga kita ya akhirnya ngikut lagi gitu ya. Nah, terus gimana? Ya harus ada yang tidak terlalu sibuk atau gaduh dengan tergiur dengan politik, tergiur dengan ekonomi. Kita tidak. Sekarang itu mahasiswa saja, sejak mahasiswa kita sudah diajak untuk berpikir politik liberal, ya. Politik liberal, pokoknya gimana caranya kalau sudah jadi senat itu harus berkuasa, gitu kan? dan lainnya. Dan itu cara berpikir politik yang seperti itu dibawa lagi ke politik nasional yang kita ini sekarang pokoknya kalau 2024 itu kita tidak bisa merebut kekuasaan politik maka Indonesia akan hancur. Ya enggak juga gitu. Kita kok selalu terjebak pada politik praktis di Indonesia itu kan kalau sudah musim politik ini kan makin panas nih. 2022, 2023, 2024 semua gaduh, semua berpikir politik. Mesti partisan semua. Nah, itu kan berbahaya gitu ya. Berbahaya bagi harus ada anak muda itu harus berpikir. Ya oke, berpikir politik itu boleh gitu ya. Belajar politik boleh, tapi anak muda itu harus juga berpikir masa depan yang panjang. Ya ini masalah aja, masalah kesadaran ini yang harus ditanamkan bahwa dulu tahun 2014 ini kalau tidak ada perubahan politik ini hancur itu Indonesia. Enggak juga. Sampai sekarang kita baik-baik aja gitu ya. Artinya kan sebenarnya tidak harus berpikir seperti itu. Harus ada yang berpikir jangka panjang. Itu yang pertama. Apakah kita kecolongan? Ya bisa jadi iya, bisa jadi tidak gitu ya. Saya kok berpikirnya mungkin karena negara kita ini besar, banyak. Kemudian kita terbiasa untuk mendiskursuskan pemikiran jangka panjang,
Ya, kita kan bukan negara persemakmuran. Kalau negara persemakmuran seperti Malaysia atau Singapura kan mudah ya. Mereka sudah tidak perlu berpikir macam-macam, ngikut aja persemakmuran gitu ya. Kan enak gitu ya. Nah, kita ini kan enggak. Kita itu membuat basic yang harus dipertahankan. Ya, masalahnya kita tahan apa enggak itu masalah lain gitu ya. Tapi insya Allah enggak lah, kita masih bisa. Terus gimana menggunakan perubahan kalau pendidikan berbayar? Ya makanya kita harus tidak terjebak cara berpikir praktis. Ya, harus ada manusia-manusia yang bersifat jauh ke depan, berpikir jauh ke depan untuk Indonesia. Melihat Indonesia yang besar itu tidak bisa berjuang kok pingin cepet kaya gitu ya. Lulus kuliah, habis itu kerja, gajinya 15 juta, 30 juta, hidup bahagia, masuk surga. Kan ini nggak bisa begitu. Kalau nggak mau berjuang ya kita nggak akan dapat apa-apa. Ya. Makin kita keras berjuangnya, makin kita kuat membangun basis kebudayaan, politik dan ekonomi itu akan ikut. Artinya kita harus membangun sistem atau model kebudayaan yang mapan dulu, baru kita bisa menjangkau masa depan yang jauh. Saya kira itu sih. Kalau terus gimana Pak, pendidikan berbayar mahal sekarang? Ya memang. Ya kalau kita masih percaya bahwa liberalisme adalah kata kunci bagi perubahan pendidikan, ya kita terjebak di situ. Masalahnya akademisi kita itu juga nggak sabar, pinginnya juga kalau jadi guru itu ya kudu harus dibayar mahal gitu ya. Jadi dosen itu harus dibayar mahal. Ya kalau sudah begitu mindsetnya ya selesai gitu ya. Nggak akan pernah bisa Indonesia itu menjadi besar. Kalau kita lihat peradaban mana sih yang bisa bertahan 1000 tahun gitu ya. Ya, salah satu contohnya ya ribuan tahun. Ya, salah satu contoh yang paling bagus ya peradaban Islam misalnya. Peradaban Islam itu 1400 tahun dengan segala kelemahan, tapi dari proses 23 tahun dengan kesabaran yang tidak ngikut, ya kan Rasulullah itu kan tidak ngikut Persia, tidak ngikut Romawi, gitu ya, Romawi Barat, gitu ya, tapi beliau bikin agenda kebudayaan sendiri, gitu ya. Menanam benih selama 23 tahun. Dan itu menjadi 1000 tahun, 2000 tahun, dan sampai jauh ke depan. Nantinya ada yang menjadi contoh. Kalau kita ingin Indonesia itu berumur ribuan tahun, maka kita harus menyelamatkan agenda kebudayaan. Begitu sih. Moga-moga nggak puas. Kalau nggak puas, nggak cukup lah memang diskusi di ini Mas ya, di Zoom gini. Iya, Kalau Pak. di Peneleh itu ada diskusi selama 5 hari yang disebut dengan Diksarnas gitu ya, pendidikan dasar nasional yang rutin kita adakan selama 2 bulan sekali. Dan nanti ada lagi itu kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, saya kira itu. Oke, Pak Haji. Sangat memberikan perspektif yang banyak sekali menurut saya, Pak Haji. Mungkin bisa ditanyakan kepada penanya, Pak Budi, apakah bagaimana jawaban Pak Haji? Ya cukup membuka pola pikir saya. Tapi memang ini kenyataannya, saya kan suka bersama teman-teman muda ya, kawan-kawan muda yang masih kuliah.
ya akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa mereka sudah terbentuk dengan pola permintaan orang tua juga, Pak. Lulus buru-buru dengan nilai bagus, dapat kerja bagus, dan seterusnya. Jadi kalau mereka misalnya memfokuskan dirinya untuk melakukan kajian-kajian yang mungkin secara kehidupan tidak, mohon maaf kalau saya pakai kata tidak seksi secara finansial, itu bermasalah bagi mereka. Bahkan mungkin takutnya dia dihujat lagi sama orang tuanya, jadi anak durhaka. Itu yang mereka, teman-teman muda ini berpikir, ya harus bagaimana Pak, gitu. Kalau kita mau baca tentang Soko Aminoto, kita mau baca tentang Bung Karno, tapi kita sudah dibenturkan dengan keinginan-keinginan orang tua yang mau anaknya ya semuanya hidup nikmat, enak, berlimpah uang dan sebagainya. Itu yang saya kebetulan ya dianggap kakak lah sama beberapa teman-teman muda di beberapa daerah, ya bermasalah dengan seperti itu. Saya bilang itu kenyataan yang harus diberikan solusi bersama-sama, tidak cukup dengan hanya Pak Haji sendiri yang mikirkan atau teman-teman dari GIET atau teman-teman yang di Zoom ini, tapi harus gerakan komunal. Nah, ini menyamakan frekuensi untuk bergerak secara komunal untuk kebaikan bangsa ini ke depan dan masyarakat yang mendapatkan dampak positif dari yang apa Pak Haji bicarakan, itu sangat perlu ke depan. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Budi. Ya memang kuncinya kemudian nanti di kolaborasi gitu dan sinergi di antara orang-orang yang masih peduli gitu dengan kondisi yang terjadi gitu, terutama di kalangan muda mungkin. Oke, selanjutnya ada satu pertanyaan yang masuk ini Pak Haji, dan ini beliau dari saudara Irwan Jabarudin. Nah, beliau ini menanyakan dari sebenarnya sisi politik Pak Haji. Jadi setelah beliau membaca buku yang utama karya Pak Haji, beliau melihat bahwa ketika syarikat Islam itu berubah menjadi PSI, kemudian di akhir menjadi PSII, itu terus mengalami pelemahan gerakan sampai saat ini. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian ialah apakah memang ketika sebuah gerakan kultural berubah menjadi sebuah gerakan politik yang berorientasi kepada kekuasaan akan mengalami kemunduran, atau memang faktor rongrongan secara internal terhadap SI diantaranya yang dilakukan oleh PKI dan Belanda itu yang menyebabkan SI yang kemudian berubah menjadi PSI dan selanjutnya PSI itu kemudian mengalami pelemahan. Bagaimana Pak Haji melihat ini? Ya, biasanya kita melihat Pak Cokro itu hanya dari sisi PSII atau dari sisi politik gitu ya, dari PSII gitu ya, atau pertarungannya dengan PKI yang biasa dikembangkan di buku-buku banyak gitu. Kita memahami Pak Cokro ketika masuk ke ruang-ruang politik, ya satu gitu ya, itu bisa jadi bahan pelajaran bahwa masuk ke ruang politik kalau agenda kebudayaannya belum selesai di sebuah organisasi, maka dia akan hancur. Bisa jadi itu. Atau yang kedua, jangan salah, Pak Cokro itu bikin agenda yang tidak hanya di SI loh ya, tapi juga tadi yang saya sebutkan politik praktisnya di PSII, tapi ada juga tadi konsolidasi gitu ya, yang sifatnya komunal tadi ya, mengumpulkan banyak gerakan secara nasional yang disebut PPPKI itu, PPPKI itu ya, perhimpunan partai-partai
perhubungan partai politik Persiapan Kemerdekaan Indonesia, misalnya PPPKI itu kumpulan dari partai-partai politik seluruh Indonesia. Itu satu. Yang kedua, juga bikin gerakan yang disebut dengan Kongres Ali Islam itu, ya, pasca jatuhnya Turki, ya, mengumpulkan seluruh gerakan Islam. Ya memang ya resiko dalam fase perjuangan itu kan ada resiko-resiko gitu ya. Kalau politik SI membesar itu kan harus dipotong, makin lemah. Iya betul, iya. Tapi kan bukan hanya itu, ada tadi Kongres Al-Islam, ada PPKI, ada perkaderan. Jadi sebenarnya sudah diingatkan oleh Pak Cokro, jangan berpolitik itu karena alasan pragmatis. Di buku Memeriksa Alam Kebenaran itu kan dituliskan, selesaikan dulu hatimu, selesaikan dulu sholatmu. Dengan itu maka kamu akan bisa menyelesaikan keikhlasanmu. Baru kamu bisa masuk politik. Dan ini harusnya dibaca oleh banyak anggota SI. Tapi sepertinya memang ya nggak beda lah Indonesia masa lalu, Hindia Belanda waktu itu, zaman Pak Cokro dengan zaman sekarang. Anda kalau nonton video, misalnya Bandung tahun 1920, ya, atau Jakarta 1920, Surabaya 1920, Malang 1920, gitu ya, dengan sekarang. Loh, siapa sih yang mau berpikir tentang Indonesia masa depan itu? Waktu zaman Belanda itu, dunia itu ya baik-baik aja, yang sekolah ya sekolah, ini ya. Teknologi juga jalan, ada pembangunan juga jalan. Anda tonton videonya saja, itu Indonesia baik-baik saja loh waktu itu. Tapi yang berpikir tentang Indonesia kok tidak baik-baik saja itu bisa dihitung tangan. Ya, ini orang-orang yang sadar. Kalau katanya Toynbee itu kan, itulah yang disebut dengan creative minority, minoritas yang kreatif, yang berpikir jangka panjang, yang berpikir jangka panjang. Politiknya pun berpikir jangka panjang. Nah, artinya zaman Pak Cokro dulu itu ya ribut, politiknya ya ribut, sama seperti sekarang. Mau 2024 itu semua ada yang mau ke kiri, ada yang mau ke kanan, ada yang ini ke si A, si B, ke si C. Waduh, jadi tim sukses mana-mana gitu ya. Pokoknya kalau nggak jadi tim sukses Indonesia hancur. Pokoknya gitu. Itulah ini tahun 2022 sama dengan tahun 1922 waktu Pak Cokro ada itu. Sama persis. Gaduhnya sama. Tapi kan harus ada yang lolos dari kegaduhan itu. Siapa yang lolos? Soekarno jadi presiden. Perkara kemudian Pak Karno juga ribut sendiri. Kalau kita baca sejarah ribut, iya, tapi kan ada alur sejarah yang selesai. Bisa merdeka dulu. Nah sekarang kita bisa merdeka dari kapitalisme atau tidak? Kita bisa merdeka dari politik pragmatis yang sekarang ini, cuma berpikir politik 5 tahunan. Ya. Kita juga nggak punya GBHN, bayangkan. Itu kan artinya politik kita kan politik tambal sulam. Kita tidak punya GBHN seperti Pak. Nanti kalau ngomong GBHN, oh ini perlu Soeharto lagi ya. Soeharto punya salah juga lah. Oke lah. Artinya kita kan tidak punya desain jangka panjang ke depan. Nah, artinya harus ada yang menyiapkan masa depan.
dengan segala risikonya. Ya, dengan segala risikonya. Kalau ingin politik praktis, segera masuk ke politik praktis, ya nggak apa-apa, silakan aja. Tapi ya itu, berapa persen politisi yang masuk penjara dengan yang tidak masuk penjara itu dihitung aja sekarang. Sama nggak dengan dulu PSI hancur-hancuran? Sama. PKI hancuran, semua hancur-hancuran. Tapi yang punya agenda kebudayaan yang mapan, ya, yang punya high politik yang mapan, ya kita bahagia gitu ya. Kayak NU sekarang itu sudah agak tidak terjebak lagi pada politik praktis, gitu ya. Tidak terjebak pada desain yang lain. Ya. Muktamar NU di Lampung itu kan keberhasilan NU, gitu ya. Meskipun sebelumnya hancur-hancuran, iya nggak masalah. Artinya, ya kita harus belajar dari sejarah. Bukan hanya belajar sejarah di masa Pak Joko, tapi di masa 45, 65, 98. Maka menjadi penting kita belajar sejarah itu untuk meneguhkan idealisme itu, menjadi kreatif minority itu. Saya kira itu sih, Mas. Iya, siap Pak Haji. Saya kira jawaban Pak Haji juga cukup menjawab gitu pertanyaan dari Mas Irwan gitu. Bagaimana kemudian perlunya kita untuk membaca sejarah gitu, kemudian untuk apa ya, memaknai dan menjadi pelajaran bagi kita gitu, utamanya dalam gerakan-gerakan politik gitu. Oke, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya satu pertanyaan lagi, tapi sambil menunggu pertanyaan teman-teman, saya izin memperkenalkan Coach Indra Hanjaya atau biasa disapa Kang Jaya. Beliau juga merupakan founder dari Gates Indonesia yang alhamdulillah bisa hadir mulai masuk jam 21.00 tadi, dan beliau bersama timnya merupakan inisiator dari program Suluh Nusantara ini gitu. Nah, mungkin Kang Jaya bisa memaparkan gitu apa dan mengapa tujuan program Suluh Nusantara ini dibuat dan bagaimana proyeksi ke depan untuk bagi Nusantara gitu. Silakan, Kang Jaya. Tampaknya ada sedikit gangguan gitu dari Kang Jaya. Mungkin sambil menunggu beliau, jika ada teman-teman yang ingin bertanya silakan. Satu pertanyaan lagi sebelum diskusi kita malam ini ditutup. Mungkin dari Mas Fahrizal Ube gitu, atau ada Mbak Zakia, ada Mbak Eka Nurjana, Mas Sidik Wibowo, ada Naufal, ada Mas Farlan Ahmad. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut dengan Pak Haji. Atau mungkin teman-teman sudah lumayan ini, Pak Haji sudah lumayan banyak insight-insight yang cukup membuat pikiran berkecamuk gitu Pak Haji. Oh, ini ada respon tambahan Pak Haji ternyata dari Mas Irwan gitu. Beliau bertanya terkait dengan buku Memeriksai Alam Kebenaran Pak Haji. Dalam sebuah hadis disebutkan orang-orang yang cinta Allah, maka Allah akan menjadi penglihatannya, pendengarannya, menjadi tangannya. Nah, kemudian beliau menanyakan bahwa di Peneleh ada beberapa amalan gitu. Apakah ada tambahan pengetahuan untuk sampai ke tahap yang disebutkan oleh Pak Haji tadi gitu. Mungkin ini maksudnya lebih ke apa ya Pak Haji? Bagaimana kemudian soal kesadaran mungkin Pak Haji. Transformasi kesadaran hingga sampai pada apa yang disebutkan dalam salah satu hadis qudsi kalau nggak salah ini Pak Haji. Yang terkait orang-orang yang dicintai Allah, maka Allah akan menjadi penglihatannya, pendengarannya, penglihatannya,
dan menjadi tangannya. Mungkin Pak Haji bisa merespon gitu terkait salah satu pertanyaan yang cukup menarik juga ini, mencoba menanyakan dari dimensi tasawuf sepertinya Pak. Iya. Kalau bicara tentang amalan begitu, konteks tasawuf dari memeriksa ilmu kebenaran, ini diskusi nanti Mas Irwan, kita bisa diskusi di peneleh aja ya. Kalau ini kan urusannya urusan peneleh sudah. Tapi yang penting itu sebenarnya kan salah satu kata kunci penting bagi bersihnya hati itu adalah kita sadar bahwa kita tidak sendiri, gitu ya, tidak sendiri. Bahwa kita, apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari perjuangan untuk keumatan bersama-sama. Pak Cokro kan sebenarnya mau mengingatkan itu, yang pertama itu. Dan dari situ maka sebenarnya kita perlu menguatkan energi ruhiyah kita. Energi ruhiyah kita itu nggak bisa hanya didasarkan pada rasionalitas, tapi juga energi ruhiyah kita harus dibangkitkan lewat zikir-zikir yang membuat kita menjadi makin terang benderang memahami realitas, gitu ya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Untuk teknisnya ya itu diskusi di peneleh, makanya di peneleh itu ada diskusi-diskusi yang tidak hanya rasional, gitu ya, tapi energi menuju insan kamil itu kan yang Jamal dengan Jalal itu bersatu menjadi Kamal, gitu kan ya. Makanya menjadi insan kamil itu adalah seperti insan ulil albab itu, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab, itu ya berpikir berzikir itu harus jadi satu kesatuan yang utuh, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk bagaimana model tahapannya, nanti Mas Irwan kita diskusi dengan teman-teman di peneleh bisa. Terima kasih gitu ya. Ya, siap Pak Haji. Karena memang pertanyaan terkait tasawuf, apalagi kalau sudah menyentuh amalan, memang tidak boleh Pak dibicarakan sembarangan ya Pak. Karena itu sudah menyangkut hal-hal yang ya mungkin cukup tidak bisa diutarakan sembarangan gitu. Mungkin itu Mas Irwan, dan mungkin itu teman-teman diskusi kita malam ini. Sudah ada 3 pertanyaan yang mewakili tadi gitu, dan saya kira juga waktu yang semakin malam, tampaknya kita harus mengakhiri diskusi kita di sini gitu. Namun saya izin mengingatkan kepada teman-teman bahwa di bulan depan akan ada Suluh Nusantara volume 2 yang insya Allah akan membahas tentang pemikiran salah satu ulama besar kita, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana nanti juga akan dibersamai oleh salah satu narasumber yang kompeten di bidangnya. Untuk info tanggal dan waktu spesifiknya nanti akan kami beritahukan di grup Suluh Nusantara dan juga di Instagram Batch Indonesia. Jadi teman-teman silakan untuk terus menyimak di kanal-kanal tersebut. Baik, sebelum kita tutup, mungkin kita akan ada sesi foto terlebih dahulu. Teman-teman yang masih mematikan kameranya bisa menghidupkan kameranya sebagai dokumentasi gitu. Silakan teman-teman, bisa dinyalakan kameranya. Ayo, Noval, Mas Irwan, Mas Fahrizal Ube, Mas Farlan, Mbak Dwi, ada Mbak Zakia, ada Mas Faisal, ada Mbak Eka, ada Mbak Dian,
Udah Mas Sidik. Yuk teman-teman, kita nyalakan kameranya. Kita dokumentasi sebentar. Oke, ayo. Sudah? Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Haji yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya di malam ini. Dan ada salam juga dari Kang Jaya, Pak Haji. Beliau ada kendala sinyal karena beliau kebetulan lagi ada di lereng Gunung Salak dan sinyalnya kurang mendukung. Beliau menyampaikan salam takzim dan hormat dan insya Allah Kang Jaya siap berkolaborasi untuk apa ya Pak, semakin membesarkan gelombang gerakan dari peneleh ini. Beliau akan siap untuk membersamai dan membantu gitu. Mungkin akhirul kalam. Sebelumnya, mohon maaf. Oh siap, Bagus. Kang Jaya sudah terkonek. Siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Haji Dedi Mulawarman, saya ucapkan selamat malam. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya yang diberikan pada kami di Gates Indonesia dan rekan-rekan semua yang hadir pada malam hari ini. Sangat bahagia sekali Pak atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada kami. Semoga ini menjadi wasilah kesadaran. Kita benar-benar bisa menyalakan api. Yang apinya itu sebenarnya adalah pemantik daripada para pendahulu kita. Saya tadi nggak terasa netes air mata ketika Bapak bilang tentang pendidikan, kesadaran. Karena hal itu sangat mendalam maknanya bagi kami, khususnya bagi saya sendiri. Dan kenapa juga kami memulai Suluh Nusantara ini dengan ajaran yang penuh makna dari Pak Cokro, yang Pak Haji juga beserta tim di Peneleh, lembaga risetnya juga, itu sangat-sangat fokus ke sana. Makanya saya minta sama Mas Bagus, bisa nggak ya narasumbernya dari Peneleh, dalam hal ini Pak Haji, atau mungkin tim dari Peneleh sendiri risetnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf. Saat ini saya sedang ada program retret yang insya Allah baru selesai besok Pak, hari Senin malam. Jadi juga izin sama Abah Yai buat ikut kegiatan dari jam 9 saya bisa ikut hadir ke sini dan mengikuti prosesnya. Memang 2 kali mental tadi Pak gara-gara sinyal. Tapi alhamdulillah bisa menerima vibrasi kesadaran dari Pak Haji ya pada malam hari ini dan rekan-rekan semua yang ikut Zoom. Semoga nyalanya api ini bisa diteruskan. Dan insya Allah Pak, kita bikin lebih besar lagi ya kesadaran ini. Dan memang fokusnya kami juga di Gates adalah gerakan kesadaran Pak. Bahkan tagline kami adalah pendidikan kesadaran. Kalau hashtagnya saya udah nggak mau peduli sama hal-hal yang sifatnya formalitas, karena saya memang praktisi. Saya punya hashtag yang saya bilang sama Mas Bagus, galangkan hashtag revolusi spiritual. Jadi kita mau revolusi dari dalam, tapi itu semua nggak akan pernah bisa kita dapat kalau kita tidak mencari. Kalau tidak, kita tidak memulai dari diri kita sendiri. Dan kenapa Suluh Nusantara dibuat, ini adalah jadi salah satu wasilah dan upaya untuk mempersiapkan Indonesia di tahun 2024. Dan yang tadi Pak Haji bilang fenomenanya sama seperti ketika Bapak atau Pak Cokro ada waktu ke belakang sejarah mengulang. Alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan sangat-sangat terima kasih. Mohon doa untuk teman-teman semua, pada orang tua kita, Bapak Haji Dedi Mulawarman beserta tim riset dan Peneleh, semua keluarga besar Peneleh se-Indonesia atau seluruh dunia yang tersebar. Semoga pada sehat, ya. Semoga diberikan banyak segala limpahan cahaya yang bisa menerangi kami semua. Amin. Pak Haji. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Jaya atas sepatah dua kata yang diberikan gitu. Dan semoga ikhtiar yang kita lakukan, baik yang dilakukan oleh Peneleh dalam naungan Yayasan Peneleh yang utama dengan segala lini gerakan lainnya termasuk di bidang penerbitan gitu, juga apa yang dilakukan oleh GAIS Indonesia bisa menjadi satu pendorong gitu dalam menciptakan satu generasi yang kemudian tidak menjadi, kalau saya izin meminjam istilah Pak Haji, bahwa tidak menjadi bebek peradaban ya Pak Haji, tapi kita bersama menggulung menjadi ombak untuk menggulung peradaban. Terima kasih, saya Bagus, mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi fisabilil haq, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pamit saya. Moga-moga bisa kasih. ketemu semuanya. Nggih. Amin, Nggih, Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Ya, nggih. Ya, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua teman-teman. Sampai berjumpa di Seluruh Nusantara volume 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach. Terima kasih GAIS Indonesia. Monggo.